Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda semua? Bunda harap dalam keadaan sehat dan dalam keadaan bersemangat untuk mengikuti materi hari ini. Jadi, Ananda yang solih-solihah, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Nah, temanya adalah Nabi Muhammad SAW teladanku. Jadi, tema hari ini adalah meneladani sifat-sifat Rasulullah, sifat Nabi Muhammad SAW. Sifat apa itu? Sifat apa saja yang akan kita kenali pada pertemuan ini? Yang pertama adalah sifat jujur, sifat kejujuran Nabi Muhammad SAW. Dan sifat kasih sayang Nabi Muhammad SAW, sifat penyayang Nabi Muhammad SAW. Baiklah, kita masuk ke sifat yang pertama ya. Jadi akhlak yang pertama adalah akhlak jujur. Jadi salah satu akhlak terpuji Nabi Muhammad SAW yang harus diteladani oleh setiap muslim adalah jujur. Nah, apa itu jujur? Jujur artinya lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, atau selalu berkata apa adanya. Orang jujur itu selalu berkata apa adanya, tidak mengarang-arang cerita. Lawang kata dari jujur itu bohong. Jadi orang yang bohong itu tidak jujur. Orang yang jujur tidak bohong. Jadi orang yang berbohong berarti dia orang yang tidak jujur. Sebaliknya, orang yang jujur dia adalah orang yang tidak berbohong ya. Jadi kita harus jujur dan tidak berbohong. Nabi Muhammad itu dipercaya oleh orang-orang Mekah untuk menggembalakan kambing-kambing mereka karena Nabi Muhammad ya itu seperti yang tadi Bunda bilang, dia diberi gelar Al-Amin karena kejujurannya. Dia dapat dipercaya untuk menjaga kambing, menggembalakan kambing-kambing orang Mekah. Nah, selain jujur dalam menggembalakan kambing-kambingnya, Nabi Muhammad juga itu jujur dalam berdagang, tidak curang ketika menimbang barang dagangannya. Nah, itulah tadi cerita singkat ya, kisah singkat seputar kejujuran Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang Bunda akan beri contoh-contoh kejujuran yang bisa Ananda lakukan di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan lainnya. Ya, seperti menemukan barang, kita harus mengembalikan barang kepada pemiliknya. Nah, itu adalah salah satu sifat jujur. Barang tersebut bukan milik kita. Saat mengerjakan ulangan atau ujian, kita juga harus jujur. Dengan apa? Dengan tidak menyontek. Nah, itulah tadi cerita dan contoh-contoh kisah jujur yang bisa Ananda contoh dan terapkan di rumah ya. Nah, selanjutnya kita akan mendengar cerita kasih sayang, sifat kasih sayang dari Nabi Muhammad. Jadi, Nabi Muhammad pada suatu hari, pada saat itu hari raya Idul Fitri, Nabi Muhammad SAW bertemu seorang anak yang sedang menangis, pakaian kumal, bersedih karena ternyata dia teringat ayahnya yang telah meninggal. Kemudian karena Nabi SAW adalah sifat penyayang, memiliki sifat penyayang dan kasihan terhadap anak tersebut, maka Nabi Muhammad menawarkan diri menjadi ayahnya. Nah, anak tersebut sangat senang dan mau diajak ke rumah Nabi Muhammad SAW. Nah, sesampainya di rumah, anak tersebut diberi makanan yang enak, pakaian yang baru, sehingga anak tersebut pun sangat gembira dan bergabung dengan anak-anak yang lain yang merayakan Idul Fitri dengan gembira. Jadi, anak ini sudah tidak sedih lagi ya, karena adanya Nabi Muhammad SAW yang ternyata memiliki sifat kasih sayang. Nah, jadi ini hanyalah salah satu contoh kisah ya, dari banyak kisah yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang sangat penyayang. Jadi Ananda di rumah
bisa mencontoh perilaku penyayang dari Nabi Muhammad SAW. Ada banyak bentuknya, seperti ketika kakak menjaga adik dengan penuh tanggung jawab. Kakak menemani adik bermain dengan sabar, menjaga dan menemani adik menunjukkan kasih sayang seorang kakak. Nah, ada juga ketika membantu orang tua di rumah, misalkan membantu membereskan. Apabila melihat orang tua kesusahan, ya Ananda membantu mereka agar pekerjaannya lebih ringan. Nah, itu adalah contoh-contoh perilaku penyayang yang bisa diterapkan di rumah. Nah, itulah tadi dua kisah yang menunjukkan dua sifat atau akhlak mulia dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sepatutnya kita semua, Anda semua di rumah menerapkannya ya, baik itu di rumah, di sekolah ya. Jadi Ananda jangan lupa diterapkan kedua sifat tersebut. Jujur di rumah, jujur di sekolah dan di mana saja, dan penyayang di rumah, penyayang di sekolah dan di mana saja. Ya, misalkan di sekolah membantu teman yang kesusahan. Ya, membantu teman yang kesusahan, meringankan pekerjaannya. Jadi kesimpulannya adalah mari kita meneladani sifat-sifat Rasulullah, kepribadian akhlak Rasulullah, yaitu jujur dan penyayang dimanapun kita berada. Jangan lupa diterapkan ya. Jadi itu tugasnya Ananda, diterapkan ya, diterapkan sifat-sifat tersebut, dipraktekkan dimanapun saja berada. Jadi ini bukan tugas yang dikumpul ya. Hari ini tidak ada tugas. Ya, terima kasih sudah menyimak pelajaran dari Bunda. Tetap semangat ya untuk terus belajar walaupun dari rumah ya. Jangan bosan-bosan. Baiklah, cukup untuk pertemuan hari ini ya. Semangat terus belajarnya. Bunda akhiri pertemuan kali ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.